Film ini diawali di sebuah kota Jakarta pada tahun 2015 dengan memperlihatkan seorang supir taksi bernama Panji sedang mengantarkan seorang perawat bernama Siti. Siti sendiri bekerja di sebuah panti jompo yang berada di ibu kota Jakarta. Dalam perjalanan, si Panji menanyakan apakah bisa ibunya ia titipkan ke panti jompo Siti bekerja. Dengan tegas, Siti mengatakan bahwa panti itu tempat orang-orang elit. Terlebih juga Siti mengingatkan kepada Panji bahwa seorang anak harus merawat ibunya selagi masih ada. Jika itu tidak dilakukan, maka akan berakibat buruk di kehidupan selanjutnya. Naruh mereka di sini jika kamu dilahirkan. Kemudian Sin beralih memperlihatkan Panji dan istrinya bernama Rara berdebat terkait keinginan Panji yang ingin memasukkan ibunya ke panti jompo. Namun si Rara tidak menyetujui keinginan si Panji yang ingin menitipkan ibunya ke panti. Panti jompo yang suster istri aku ajak belanja. Namun di waktu yang sama, ibunya Panji yang pikun membawa anaknya Panji yang bernama Hagi ke lantai atas. Si ibu yang pikun kemudian meninggalkan Hagi sendirian. Ibu gak ada di mana, Bu? Aku udah cari. Hagi di mana, Bu? Di tengah kepanikan, Panji dan istrinya menanyakan keberadaan Hagi kepada sang ibu. Namun sungguh sayang penyakit si ibu kambuh dan tidak mengingat apa yang ia lakukan barusan. Ibu! Hagi cucu ibu di mana? Panji yang kesal, ia pun membentak ibunya. Dengan bentakan Panji, si ibu pun mengingat bahwa Hagi ia bawa ke lantai atas. Lalu dengan sigap, si istri pun langsung bergegas ke atas. Betapa kagetnya mereka, hampir saja si Hagi menjadi almarhum. Hagi. Keesokan harinya, Panji akhirnya memutuskan membawa ibunya ke panti jompo. Di sana Panji terlihat sedang duduk bersama pria bernama Bambang. Ternyata si Bambang juga telah menitipkan ibunya ke panti. Lalu si Bambang mengatakan kepada Panji agar mengurungkan niatnya untuk memasukkan ibunya ke panti jompo. Terlebih si Bambang mengatakan bahwa panti jompo ini terlihat aneh. Namun tak berselang beberapa menit, si perawat Siti pun keluar. Bambang yang rindu dengan ibunya, ia pun meminta Siti untuk bertemu dengan sang ibu. Namun Siti mengatakan bahwa Bambang bisa menjenguk si ibu pada malam hari. Singkat cerita, akhirnya si ibu mengetahui tujuan Panji membawa sang ibu ke panti jompo. Si ibu meminta Panji untuk membawanya pulang. Namun Panji merasa si ibu akan membahayakan keselamatan Hagi. Akhirnya ia tetap meninggalkan ibunya di panti jompo. Mereka juga janji akan kasih vitamin ya, Bu. Asal ibu jangan ditinggal. Ibu. Coba. Pada malam harinya, Panji yang rindu dengan sang ibu akhirnya ia memutuskan datang ke panti jompo. Namun betapa kagetnya ia bahwa panti jompo tersebut terlihat sepi. Halo? Ibu? Ibu, ayo kita pulang. Terima kasih ya. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk Panji. Panji yang merasa ada keanehan, akhirnya ia memutuskan datang ke panti pada malam itu. Lagi-lagi keadaan panti seperti tak ada penghuni. Namun tak berselang beberapa menit terdengar suara dari sebuah kamar. Ternyata itu adalah suara orang-orang elit. Panji pun mengatakan kepada si perawat yang bernama Naya bahwa ia akan menjemput ibunya. Terlebih Panji sangat merasa berdosa telah menitipkan ibunya ke panti. Namun si perawat Naya berusaha meyakinkan Panji bahwa ibunya akan baik-baik saja di sini. Mendengar penjelasan Naya, akhirnya Panji memutuskan untuk pulang. Sekaligus menjenguk orang tua mereka. Saya mau ketemu ibu saya sekarang. Tadi ibu Mas Panji sangat sedih. Kalau Mas Panji justru ingin ketemu dengan ibu Mas Panji, minggu depan Mas Panji, ibu Mas Panji. Di tengah perjalanan, Panji merasa ada yang aneh, ia pun kembali ke panti tersebut. Pasti.
Betapa terkejutnya si Panji bahwa orang-orang elit tersebut bersekutu dengan iblis. Sudah perlu diminyaki. Wisnu, Kalian apain saya? Dan para elit meminta Bambang untuk mengakui pengorbanan sang ibu kepadanya. Tak berselang beberapa menit, akhirnya jiwa mereka bertukar. Bambang menjadi tua dan si ibu terlihat lebih muda. Melihat kejadian itu, Panji pun panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun tanpa ia sadari, ponselnya pun jatuh. Tak berselang beberapa menit, ponsel Panji pun berdering. Mereka yang merasa ada penyusup, akhirnya mereka mencari keberadaan si Panji. Panji pun akhirnya mereka temukan. Dan ternyata yang menemukan Panji adalah si perawat Siti. Siti meminta Panji untuk membawa ibunya pulang dan memberikan jubah hitam kepada Panji agar tidak terdeteksi oleh makhluk astral. Tapi bisa mencium bau. Kamu mirip dia. Cepat pergi. Cepat pergi. Siapa? Panji mau ngajak ibu pulang. Panji pun akhirnya menemukan ibunya, namun di saat yang sama, makhluk astral tersebut mulai menyerang Panji. Akan tetapi si perawat Siti mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Panji dan ibunya. Saat itu juga akhirnya komplotan ilmu sesat menemukan Panji. Mereka membawa Panji ke tempat ritual. Saat ritual dimulai, Panji menolak jiwanya akan ditransfer kepada sang ibu. Namun mereka kembali meyakinkan Panji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apa tidak perlu membalas jasanya ketika kamu tua nanti? Saat Panji tak punya pilihan, akhirnya ia mengeluarkan korek hingga membuat tempat itu terbakar. Saat itu juga semua penganut ilmu sesat terbakar, sekaligus ibu si Panji tidak bisa tertolong. Seperti apa kelanjutannya, kita tunggu saja episode selanjutnya. Dan film pun selesai.